Berikutnya adalah pengukuran tekanan darah arteri yang biasa disebut dengan sistol dan diastol. Tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada bagian dinding dalam jantung dan pembuluh darah. Alat untuk mengukur tekanan darah disebut dengan tensimeter atau sphygmomanometer dan stetoskop. Stetoskop biasanya diletakkan tepat pada bagian arteri brachialis di lekuk siku yang dapat teraba dengan jelas. Tekanan darah pada dinding pembuluh ini berubah-ubah pada setiap siklus sirkulasi. Pada saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke aorta, tekanan naik sampai puncaknya, disebut dengan tekanan sistol. Jadi tekanan kemudian turun sampai titik terendah disebut dengan diastol. Jadi tekanan sistol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Sedangkan tekanan diastol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berelaksasi atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Tekanan darah normal yaitu sistolnya 120 mmHg dan diastolnya sebesar 80 mmHg. Tekanan sistol dan diastol seseorang berubah-ubah sesuai dengan keadaan kesehatan serta dipengaruhi oleh faktor usia dan penyakit. Penyakit arteriosklerosis dapat menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang. Denyut nadi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi atau arteri yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Pengukuran kecepatannya dapat dilakukan pada beberapa titik denyut, antara lain denyut arteri radialis pada pergelangan tangan, arteri karotis pada leher, arteri brachialis pada lengan atas, arteri popliteal pada belakang lutut, arteri dorsalis pedis, dan arteri tibialis posterior pada kaki. Pemeriksaan denyut nadi dapat dilakukan dengan bantuan stetoskop. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi diantaranya yaitu usia. Peningkatan usia menyebabkan frekuensi denyut nadi berangsur-angsur menurun. Nah, biasanya kalau pada usia remaja, denyut nadi yang normal itu antara 60-100 per menit atau rata-rata 80. Nah, kalau orang yang sudah tua, maka dia akan memiliki denyut nadi yang lebih rendah dibandingkan dengan remaja. Kedua, yang mempengaruhi denyut nadi adalah jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi denyut nadi lebih rendah daripada wanita. Denyut nadi wanita lebih cepat 7 hingga 8 kali dibandingkan dengan denyut nadi pria. Yang ketiga adalah irama sirkadian, yaitu proses-proses yang saling berhubungan yang dialami tubuh untuk menyesuaikan dengan perubahan waktu selama 24 jam. Rata-rata frekuensi denyut nadi menurun pada pagi hari dan meningkat pada siang atau sore hari. Yang berikutnya adalah bentuk tubuh. Orang yang tinggi langsing biasanya memiliki frekuensi denyut nadi lebih rendah dibandingkan orang yang gemuk. Yang berikutnya adalah aktivitas. Frekuensi denyut nadi akan meningkat ketika beraktivitas dan akan menurun ketika istirahat. Berikutnya stres dan emosi. Rangsangan saraf simpatis serta emosi seperti cemas, takut, dan gembira dapat meningkatkan denyut nadi. Jadi kalau kita nangis, tertawa, marah, itu dapat meningkatkan denyut nadi. Berikutnya suhu tubuh. Tiap peningkatan 1 derajat Celcius menyebabkan frekuensi denyut nadi meningkat 15 kali per menit.
Sebaliknya, jika terjadi penurunan suhu tubuh, frekuensi denyut nadi akan menurun. Biasanya karena siang hari itu panas, suhu tubuh kita mulai naik, maka frekuensi denyut jantung kita akan menjadi lebih banyak dibandingkan ketika ketika pagi atau sore hari. Kemudian berikutnya adalah volume darah. Kehilangan darah yang berlebihan akan meningkatkan penyebab peningkatan denyut nadi. Dan berikutnya adalah obat-obatan. Beberapa jenis obat dapat menurunkan atau meningkatkan konsentrasi jantung dan kontraksi jantung dan denyut nadi. Contohnya kafein, nikotin, kokain, hormon tiroid, dan adrenalin itu dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi. Jadi kalau kita minum kopi, di kopi itu ada kafeinnya, biasanya denyut nadi kita akan menjadi lebih cepat dibandingkan sebelum kita mengkonsumsi kopi tadi.